Tidaklah datang kebatilan min baini yadayhi wala min khalfihi, dari depan maupun dari belakangnya. Binaqsin, di sini diterjemahkan binaqsin au ziyadatin au tabdilin au tahrifin. Baik itu dikurangi, enggak akan ada yang bisa. Ada satu ayat orang mengurangi ayat Al-Qur'an, mengurangi surat Al-Qur'an, orang pasti tahu semuanya. Au bi ziyadatin, atau ada nambah-nambah ayat, nambah-nambah surat, bahkan enggak bakal. Ya. Au tabdilin, atau ditukar-tukar sama dia. Surat Ali Imran dibikin di belakang gitu misalnya. Surat An-Nas dibikin di depan, atau dibolak-balik tuh An-Nas, harusnya kan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ada cetakan dibalik tuh. Misalnya Al-Falaq dulu baru Al-Ikhlas baru An-Nas. Enggak akan bisa. Ya. Pasti langsung ketahuan dan langsung umat Islam akan menjauhi Quran yang mushaf-mushaf yang salah seperti itu. Au tahrifin, atau penyimpangan, penyelewengan. Tahrif ini dia secara lafal tidak menambah, tidak mengurangi, tidak merubah-rubah, tapi menyelewengkan maknanya, menyelewengkan artinya, sehingga tidak seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tahrif, ya, menyebut ini tafsirnya adalah ini, padahal tidak benar begitu. Tidak akan. Ya, sekalipun ada, pasti akan ada umat yang membantahnya, ada ulama yang akan membantahnya, yang akan meluruskan kaum muslimin bahwa ini tidak benar. Ada orang mengatakan begini, maka ini menyimpang, maka ini tidak benar. Ya. Seperti sebagian orang misalnya tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, dia mentahrifnya, ya, menyelewengkan maknanya. Dia tidak mengubah, tidak mengurangi, tidak menambah, tidak pula mengubah-ubah susunan kalimatnya, susunan ayatnya, namun dia menyelewengkan maknanya. Oh, Allah maksudnya Allah istiwa itu berkuasa, bukan tinggi. Masa Allah di atas arsy kayak makhluknya nanti dong? Enggak begitu. Ya. Dia tidak merubah istiwanya, tapi menyelewengkan maknanya sehingga tidak benar. Tidak bisa. Walaupun ada yang kemudian menjadikan Al-Quran sebagai seperti itu, namun tidak akan bisa bertahan lama. Akan ada umat ini yang membantahnya. Tanzilu min hakimin fi khalqihi wa taqdirihi wa tashri'ihi. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana, fi khalqihi, dalam menciptakan sesuatu. Allah Maha bijaksana, menciptakan manusia dengan kondisi begini, menciptakan kita begini dan begitu, menciptakan laki dan perempuan dengan berbeda kondisinya, bukan karena kebodohan, bukan ngasal. Allah bikin manusia seperti itu, tapi dengan kebijaksanaannya. Wa taqdirihi, dalam takdirnya, Allah mentakdirkan sesuatu tidak ngasal. Tidak ngasal, ada hikmahnya. Kita lahir tanggal sekian, bulan sekian, di hari sekian, ada hikmahnya. Ada kebaikan bagi kita. Allah enggak ngasal menakdirkan semuanya, enggak. Enggak ada yang ngasal, suka-suka sekedar ngasal begitu, enggak ada. Ya. Wa tashri'ihi, apalagi dalam syariatnya. Tidak ada Allah mensyariatkan sesuatu ngasal saja. Ada hikmahnya. Kita tahu atau kita tidak tahu. Memang hak Allah Subhanahu dalam tasri', dalam mensyariatkan, tapi tidak ada yang asal bagi Allah. Kenapa salat itu 5 kali 5 waktu? Kenapa zuhur di waktu itu, asar di waktu itu, maghrib di waktu itu, rakaatnya 4? Ya memang sebagian kita tidak tahu. Namun Allah tidak ngasal dalam menentukan sesuatu. Ya. Maka hakim dalam penciptaan, dalam takdir, dan dalam apa? Persyariatan. Mahmud, hamid ini mahmud, yang terpuji, ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Baik itu keadaan yang disuka manusia maupun keadaan yang tidak disuka manusia, Allah terpuji. Keadaan yang disuka manusia, ya Allah terpuji. Allah ngasih kita rezeki, ngasih kita lulus kuliah misalnya, nilai yang bagus, ngasih kita jodoh, ngasih kita anak yang sehat-sehat, alhamdulillah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sakit, menguji kita dengan kemiskinan, menguji kita dengan kehilangan, menguji kita dengan kematian, menguji kita dengan bencana, dengan musibah, Allah pun tetap terpuji, karena di balik itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Maka Nabi SAW ketika beliau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan jadi sempurna. Dan kalau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau mengatakan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal.
Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Jadi ini kita bisa tiru, ya. Kalau kita ditanya sama orang gimana kabarnya, padahal kita lagi sakit, nggak enak badan, atau kita lagi sedih, atau kita lagi kehilangan sesuatu, atau kita lagi dapat musibah, kita bisa jawab alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kalau memang lagi senang, lagi happy, alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi kalau ada sesuatu, alhamdulillah ala kulli hal. Nanti yang dijawab juga tahu, alhamdulillah, ada apa gitu. Ada apa mas? Kenapa? Ya. Kalau mau ceritakanlah kalau memang bisa orang tersebut bisa memberikan solusi. Tapi kalau enggak usah diceritakan pada banyak orang masalah kita. Ya. Diceritakan sama orang yang enggak senang sama kita, kalau kita punya masalah, diceritakan sama orang yang enggak senang sama kita, apa yang terjadi? Orang itu akan gembira. Alhamdulillah kamu dapat musibah, gitu kan. Diceritakan sama orang yang cinta sama kita, dia akan bersedih. Ya, jadi nggak usah kita ngumbar masalah kita kemana-mana. Kalau mau ceritakan pada orang yang memang kita anggap dia bisa menyelesaikan masalah. Masalah penyakit ya ceritakan ke dokter. Masalah ke rumah tangga, ada masalah yang terkait dengan kehidupan rumah tangga dalam agama syariat, ceritakan ke ustadz. Ya. Masalah pekerjaan ceritakan ke atasan kita. Nggak perlu semua masalah kita ceritakan ke semua orang. Apalagi sekarang zamannya medsos, semua bisa cerita ke semua orang. Kalau dulu orang cerita-cerita mungkin sama circle-nya saja gitu ya. Kalau sekarang semua orang bisa tahu masalah orang lain, bahkan mungkin bisa viral, sedunia bisa tahu masalah dia. Ya, tidak perlu kita seperti itu. Ya, kalau kita punya masalah, ceritakan sama orang yang mungkin bisa cari jalan keluarnya. Kalau enggak ya enggak usah. Kemudian kata penafsiran di sini, beralih ke ayat selanjutnya, atau kemudian untuk ayat selanjutnya, walamma dzakarallahu halal mukadzibina bil kitab. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang mendustakan kitabullah, ya, mendustakan kitabullah, ayat-ayat sebelumnya itu cerita tentang innalladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum, orang yang kufur dengan Al-Qur'an ketika datang pada mereka. Dan itu membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam berat. Ya, membuat Nabi SAW juga ketika menyampaikan Al-Quran berat, menyampaikan Quran didustakan, menyampaikan Quran diomongin macam-macam. Antum coba gimana tuh? Kalau ada orang antum ngomongin ini, tiba-tiba ada yang mendustakan. Antum ngomongin, tiba-tiba ada yang ngomongin antum macam-macam. Antum sampaikan ini, tiba-tiba ada yang menuduh antum. Kira-kira bagaimana perasaan antum? Berat. Tapi begitulah tugas Nabi SAW. Maka Allah pun membuat sabbara rasulahu wasallahu. Maka Allah menyabarkan Rasulnya dan memberikan hiburan kepada beliau. Bima kana yalqahu min qablihi ikhwanuhu minar rusul. Yaitu bahwa rasul-rasul sebelum beliau juga diomongin macam-macam. Itu bukan satu hal yang baru wahai Muhammad. Rasul-rasul sebelummu diomongin juga macam-macam. Minat takdzib was-sukhriyah wal iftira, berupa didustakan, sukhriyah direndahkan, wal iftira dibohong, dikasih dibilang orang dia pembohong, ya. Kalau takdzib itu didustakan, omongannya didustakan, sukhriyah itu direndahkan, iftira itu orangnya dituduh bohong, ya. Semua rasul juga mengalami itu wahai Muhammad. Faqala, maka Allah berfirman, maka di ayat setelahnya, ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusuli min qablik. Inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusuli min qablik. Tidak ada yang dikatakan kepada engkau melainkan juga dikatakan kepada rasul-rasul sebelummu. Inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ampunan dan memiliki azab yang pedih. Subhanallah. Kata para ulama, Allah dahulukan ampunan baru azab. Kenapa? Rahasianya adalah mengajak orang-orang yang seperti itu taubat. Dan kalau mereka taubat, Allah terima taubatnya. Walaupun bagaimanapun dosa mereka, mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasul, mendustakan Allah, tapi kalau mereka mau taubat, innallaha ladzu maghfirah. Allah punya ampunan, maka Allah dahulukan apa? Ampunan, baru wadzu iqabin alim. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki iqab, memiliki balasan yang pedih, ya. Ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusuli min qablik.
Tidaklah dikatakan kepadamu hai Muhammad, tidaklah apa yang dikatakan kepadamu kecuali juga dikatakan kepada rasul-rasul sebelummu. Ini tadi ini hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita itu kalau mendapatkan hal yang jelek dan kita tahu banyak orang yang mendapatkan, agak enteng tidak Pak perasaan? Kita dapat musibah zaman Covid dulu, kita dapat sakit mungkin. Ternyata tetangga kita juga sakit, depan rumah juga sakit, belakang rumah juga sakit. Alhamdulillah, enggak saya sendiri yang sakit. Ya. Kita kemalingan, sebelah juga kemalingan. Ya, agak ringan lah daripada kita sendiri yang kemalingan. Kita yang kebakaran rumah kita sendiri, sebelah kita utuh, depan kita utuh, belakang kita utuh. Kita sendiri kebakaran. Ya. Ngenes gitu ya. Tapi kalau kita tahu ternyata musibah-musibah juga menimpa banyak orang, agak ringan. Walaupun tetap saja sebuah musibah tidak mengenakan di hati. Maka kurang lebih seperti itu. Allah menyebutkan wahai Muhammad, apa yang dikatakan kepada engkau juga dikatakan kepada Rasul sebelum. Ini bukan perkara baru. Ya. Apa yang dikatakan macam-macam. Sihir, dikatakan penyihir. Nabi Musa alaihissalam dikatakan oleh Fir'aun sebagai penyihir. Ya. Inna hadzani lasahirani yuridani ayukhrijakuma min qaryatikuma. Apa? Inna hadzani lasahirani yuridani ayukhrija. Sesungguhnya dua orang ini Musa dan Harun penyihir. Yang keduanya ingin mengusir kalian dari kota kalian. Disebut penyihir. Rasulullah disebut penyihir ada. Disihir juga demikian, disihir. Ya, sebagian nabi dahulu dikatakan disihir. Penyair demikian pula. Sebagian nabi dan Rasul dahulu dikatakan sebagai penyair. Orang gila, Nabi dikatakan orang gila. Sebagian nabi dan Rasul dahulu juga dikatakan sebagai orang gila. Ya. Itu cuma manusia biasa. Nabi itu siapa itu? Muhammad cuma manusia biasa, orang rendahan. Sebagian nabi dan rasul dahulu juga dikatakan sebagai seperti itu. Ya, manusia biasa saja. Ya. Apalagi pengikutnya orang-orang miskin, orang-orang buruk, sebagian nabi dan rasul dikatakan seperti itu. Ya. Nabi Nuh dikatakan tidak yang mengikuti illal ladzina aradiluna badiyar ra'i. Yang tidaklah yang mengikuti Nabi Nuh kecuali aradiluna badiyar ra'i. Orang-orang goblok di antara kita. Ya, orang-orang bodoh di antara kita, badiyar ra'i, pikirannya cepat berubah. Makanya dia ikuti Nabi Nuh. Kita ini pikirannya kokoh-kokoh, kuat pikiran kita, tidak mau gampang ikuti Nabi Nuh. Itu juga disebut kepada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ancaman disiksa. Nabi Muhammad SAW juga begitu. La illam tantahi ya Lut lanarjumannak. Kalau engkau enggak berhenti wahai Lut, Nabi Lut alaihi salam, lanarjumannak. Kami akan rajam engkau atau kami akan usir engkau. Ya, begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusuli min qablik. Kecuali dikatakan kepada rasul-rasul sebelummu. Maka semua nabi dan rasul ujian. Dan semua orang yang berdakwah menyampaikan kebenaran ujian. Wabil khusus ketika seseorang nahi mungkar. Amar ma'ruf mungkin banyak orang yang oke. Tapi nahi mungkar akan banyak orang yang melawannya, menentangnya. Orang nyuruh sholat, nyuruh puasa, ya, walaupun dia nggak ngikut, oh ya mas, makasih mas sudah nyuruh sholat. Walaupun dia terus nggak sholat juga. Ya, tapi kalau sudah ngelarang khamr, melarang judi, melarang ini, melarang itu, melarang riba, banyak musuhnya. Banyak yang mati, banyak yang memfitnah. Dan begitulah sunnatullah kepada para nabi dan rasul dan orang-orang yang menyebarkan kebenaran. Demikian pula ini hiburan bagi Nabi SAW. Demikian pula ini kekufuran mendatangkan kesombongan. Ya, kekufuran itu membuat orang sombong. Dan demikian pula disebutkan para ulama bahwa syubhat itu berulang. Apa yang dikatakan kepada engkau dikatakan kepada Rasul sebelummu. Akan dikatakan juga kepada para pembela dan pembawa kebenaran sesudahmu wahai Muhammad. Syubhat itu berulang dan Al-Quran menjelaskan semuanya dan membantah semuanya. Maka pelajari Quran, kita akan dapati kata orang sejarah itu berulang. Ya, apa yang dituduhkan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, orang-orang kufur, orang-orang jahat, orang-orang zalim kepada Islam, kepada kaum muslimin, kepada dai-dainya, kepada ulama-ulamanya, itu ya itu aja. Ya, itu aja akan diulang-ulang terus dari masa ke masa dengan orang yang berbeda. Ya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ujung ayat ini, inna rabbaka ladu maghfirah. Allah itu Tuhan mempunyai ampunan dan punya azab yang pedih. Ampunan Allah dahulukan. Wahai orang yang demikian, tobat, kalau tobat Allah ampuni. Namun ingat, Allah juga punya siksa yang pedih. Yang kalau tidak bertaubat, siksaan Allah sangat pedih. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Hari itu tidak ada yang mengazab lebih dahsyat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas. Nanti mungkin tafsirnya kita akan bacakan setelah azan Isya. Silakan mungkin diadzankan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Tafadhal dibacakan tafsirnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, ma yuqalu laka ayyuhar rasul min at-takdzibi illa ma qad qila lirrusuli min qabli fasbir fa inna rabbaka lahu maghfiratin liman taba ilayhi min ibadihi muji'in liman asarra ala dhunubihi wa lam yatub. Ma yuqalu laka ayyuhar rasul, tidaklah yang dikatakan kepada engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, minat takdzib, berupa pendustaan mereka dan semua perkataan-perkataan buruk kepada Nabi SAW dan para sahabatnya, termasuk juga ancaman-ancaman mereka kepada Nabi, illa ma qad qila lirusuli min qablik, melainkan perkataan-perkataan itu juga dikatakan kepada rasul-rasul sebelummu, tentunya dengan tokoh yang berbeda-beda. Kalau di zaman Nabi Muhammad ada Abu Jahal, ada Abu Lahab dan kawan-kawannya. Di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, ada Haman, ada Qarun, CS-CS-nya. Ya. Di zaman Nabi Nuh ada yang lain, di zaman Nabi Ibrahim ada yang lain, di zaman Nabi Lut ada yang lain, dan seterusnya.
Sama yang dikatakan, dan antum bisa membaca dalam Al-Quran berbagai macam perkataan mereka tersebut. Dan mungkin sama juga dengan yang dikatakan ahlul batil pada hari ini untuk menentang Al-Quran, untuk menentang dan menuduh orang-orang yang mendakwahkan Islam, mendakwahkan kebenaran. Sama semuanya. Fasbir, maka sabarlah wahai Muhammad dengan apa yang dikatakan mereka itu. Ya. Allah mengatakan dalam ayat yang fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi. Ada 5 rasul ulul azmi, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Fa inna rabbaka ladzu maghfiratin liman taba alaihi min ibadihi. Karena sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad betul-betul memiliki maghfirah. Ada lam taukid di sana. Ya, inna rabbaka ladzu maghfiratin, bukan sekedar inna rabbaka dzu maghfiratin. Ada lam taukid. Lam taukid itu artinya apa? Menegaskan sesungguhnya Tuhanmu betul-betul mengampuni, enggak bohong-bohongan. Allah mengampuni sepenuhnya kepada orang yang taubat, kepada hamba-hambanya yang dengan catatan kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Wadu iqabin mujiin, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki azab yang menyakitkan, yang sakit, yang pedih. Liman asarra ala dhunubihi walam yatub, bagi mereka yang terus-terusan berbuat dosa, mendustakan Rasul, mendustakan Al-Quran, ngejek Rasul, ngejek Al-Quran, ngejek para sahabat, ngejek orang-orang beriman, walam yatub, dan enggak taubat. Allah azabnya dahsyat. Fayauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Hari ini, hari kiamat, tidak ada yang mengadab sedahsyat azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang bisa kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah sebutkan di ayat setelahnya nanti tentang Al-Quran. Ya, sebagian mereka di antara ejekan mereka itu, ya, kenapa Al-Quran turun dalam bahasa Arab? Kenapa Al-Quran turun kepada Muhammad disampaikan dengan bahasa Arab? Kenapa enggak kepada orang lain turun bahasa lain? Ya, maka Allah mengatakan walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqala laula fussilat ayatuh. Seandainya kami turunkan Quran a'jami, bukan dalam bahasa Arab, mereka mengatakan kenapa enggak dijelaskan artinya? Artinya bukan karena mereka ingin mendapatkan petunjuk, enggak, tapi visi mereka, semangat mereka itu bukan ingin mendapatkan petunjuk, tapi pokoknya ingin menentang Al-Quran aja. Bagaimanapun mereka akan tentang. Sampaikan alasan-alasan untuk menentang. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ada yang mau tanya, ibu-ibu? Gimana ya? Bisa di WA aja nggak Bu? Atau untuk ibu-ibu bisa mengirimkan pertanyaannya melalui form yang telah disediakan di komunitas masjid. Ada di sananya? Kertas atau apa? Oh, di online. Baik, sambil ngisi mungkin bapak-bapak ada, silakan. Terkait musola itu, musola yang digunakan untuk sholat Jumat itu ada hukum terkait seperti ketentuan kita masuk ke masjid yang didirikan sholat Jumat, sholat tahiyat ke masjid atau baca doa masuk masjid. Ke tempat yang musola lah kalau bahasa kita, enggak didirikan Jumat, maka tetap berlaku padanya hukum-hukum masjid tetap, walaupun dia tidak didirikan Jumat. Sholat tahiyatul masjid di sana, masuk baca doa masuk masjid, keluar baca doa keluar masjid, masuk kaki kanan, sebagaimana juga tidak boleh jual beli di sana. Hanya saja nanti yang agak berbeda adalah untuk iktikaf. Apakah masjid yang seperti itu masjid yang tidak dipakai buat sholat Jumat, atau sekarang kita orang Indonesia mengenalnya dengan nama musola, bisa dipakai untuk iktikaf atau enggak? Para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Sebagian mereka mengatakan bisa dipakai untuk iktikaf karena itu masjid juga. Wa antum akifuna fil masajid, dan kalian iktikaf di masjid-masjid. Sebagian mengatakan tidak bisa, ya, karena tidak dipakai buat sholat Jumat. Ya, Allahu alam, kami sendiri lebih cenderung berpendapat bahwa masjid yang seperti itu pun selama itu masjid, lima waktu dipakai, ya, maka tetap bisa dipakai untuk beriktikaf. Wallahu a'lam.
Sudah masuk yang pertanyaan dari awal? Belum? Atau mau langsung aja? Langsung aja? Ya, Fadal Bu, sedang dibawakan mic-nya, sebentar ditunggu. Silakan. Silakan ibu-ibu yang bertanya, pertanyaan bisa langsung Sudah dikirimkan. Baik Ustaz, ini pertanyaannya. Ketika Ramadan banyak meme dan konteks lucu yang menempelkan teks AI, teks Al-Quran pada gambar yang tidak pantas. Apakah ini termasuk bentuk kebatilan yang masuk terhadap Al-Quran? Bagaimana seharusnya umat Islam merespon fenomena ini di medsos? Jadi memasukkan Al-Quran pada meme yang konten-konten yang tidak pantas, terkandung di dalamnya mungkin penghinaan, pelecehan terhadap Al-Quran. Ya kalau seperti itu maka tidak boleh. Ya, tidak boleh kita menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu untuk berolok-olok, untuk bercandaan dan lain sebagainya, tidak boleh. Ya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya engkau berolok-olok? Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah beriman kalau kalian melakukan yang seperti itu. Ancamannya bahaya, ancamannya kekufuran. Menjadikan Al-Quran sebagai bahan olok-olokan, bahan ejek-ejekan, bahan bercanda-bercandaan. Karena bukan untuk itu Al-Quran diturunkan. Ya, maka hati-hati. Sekadarnya niatnya bercanda, menghibur, tidak boleh. Bercanda tidak boleh dengan agama. Ya, silakan bercanda itu boleh, hukum asalnya jangan berlebihan. Di antara jangan dengan agama, jangan dengan kesombongan, jangan dengan berbohong. Perhatikan adab-adabnya. Ya, maka ya hati-hati kalau kita, jangan sampai kita melakukan yang seperti itu. Kalau kita mendapatkan yang seperti itu, bagaimana? Nasihati. Banyak orang sekarang ini bodoh tentang Islam, nggak paham tentang Islam, termasuk dalam bab seperti itu. Nasihati orang tersebut, nasihati yang memposting, nasihati kalau dia membuatnya, jangan seperti itu. Ya, ini bisa masuk dalam bab istihza biddin, mengolok-olok agama, dan ini hukumnya bisa murtad, bikin orang keluar dari Islam. Maka antum jangan seperti itu, jangan diulangi. Kalau nggak tahu jangan diulangi. Ya, kita sampaikan nasihat, karena kalau tidak disampaikan nasihat, siapa yang mau mengingatkan sesama saudara kita tentang hal-hal tersebut, sehingga dia pun paham. Atau minimal setidaknya kalau ada kita, dia nggak berani untuk meng-share konten-konten seperti itu, sehingga berkurang kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan. Dan nasihatin orang tersebut kalau kita ketemu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.